Pada pagi yang cerah di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah koloni entok yang sedang berkumpul di tepi sebuah kolam. Di tengah-tengah mereka, seorang entok yang lebih tua dan berpengalaman berdiri dengan anggun, siap untuk menceritakan kisahnya. Dialah si entok tua yang bijak, yang telah lama menghabiskan hidupnya sebagai entok, dan kini ia akan berbagi cerita tentang bagaimana cara berternak entok yang baik dan benar. Bab 1. Memulai peternakan entok. Anak-anak muda, dengarkan baik-baik. Ujar si entok tua dengan suara berat namun penuh kehangatan. Beternak entok itu tidaklah mudah, tetapi juga tidak sesulit yang kalian bayangkan. Yang pertama harus kalian perhatikan adalah tempat yang baik untuk memulai usaha ini. Entok itu suka berada di tempat yang luas dan dekat dengan air. Seperti yang kalian lihat, kolam ini adalah tempat yang ideal bagi kami. Air yang jernih dan cukup untuk berenang sangat penting untuk perkembangan kami. Si entok tua pun melanjutkan, jika kalian memutuskan untuk berternak entok, pilihlah lokasi yang jauh dari keramaian dan memiliki akses mudah ke air. Kolam atau danau kecil adalah pilihan yang sangat bagus. Air yang terjaga kebersihannya sangat berpengaruh pada kesehatan kami. Jangan sampai airnya tercemar, karena itu bisa menyebabkan banyak penyakit. Bab 2. Memilih bibit entok. Ada satu hal yang sangat penting sebelum kalian mulai berternak entok, yaitu pemilihan bibit entok, kata si entok tua sambil memandang sekeliling. Bibit yang sehat adalah kunci utama. Pilihlah induk entok yang aktif, sehat, dan bebas dari penyakit. Lihatlah warna bulunya yang mengkilap, tubuhnya yang tegap, dan matanya yang cerah. Jangan pernah memilih entok yang tampak lemah atau tidak sehat. Sebab, jika kalian memilih bibit yang tidak baik, maka peternakan kalian akan bermasalah sejak awal. Si entok tua pun melanjutkan, kalian juga harus memilih ras entok yang sesuai dengan tujuan kalian. Jika tujuan kalian untuk mendapatkan telur, maka pilihlah ras entok yang unggul dalam bertelur, seperti entok jenis kaki Campbell atau entok Alabio. Namun, jika kalian lebih tertarik untuk mengembangbiakan entok yang dagingnya enak dan empuk, maka pilihlah jenis entok yang gemuk dan cepat besar seperti entok Pekin. Bab 3. Perawatan harian. Setelah memilih bibit, tugas berikutnya adalah merawat mereka dengan baik. Lanjut si entok tua. Kami, entok, sangat suka bergerombol. Jadi pastikan kami ditempatkan dalam kelompok yang cukup besar. Jangan sampai ada entok yang merasa kesepian, karena itu bisa memengaruhi psikologis kami. Ia melanjutkan, berikan pakan yang bergizi. Pakan utama kami adalah jagung, dedak, dan kacang-kacangan. Selain itu, jangan lupa memberikan sayuran hijau seperti daun selada dan bayam. Namun yang paling penting adalah air. Kami membutuhkan banyak air untuk minum dan juga untuk mandi. Jangan sampai air kami kotor atau tidak tersedia dengan cukup. Selain itu, jagalah kebersihan kandang dan kolam. Ujar si entok tua dengan nada serius. Kandang yang kotor bisa menjadi tempat berkembang biaknya penyakit, dan itu bisa membuat kami sakit. Bersihkan kandang secara rutin dan pastikan kolam selalu terjaga kebersihannya. Bab 4. Penyakit dan pencegahannya. Sebagai peternak, kalian harus tahu cara mencegah penyakit yang bisa menyerang kami, kata si entok tua sambil melihat anak-anak entok yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah satu penyakit yang sering menyerang kami adalah flu burung. Untuk itu, selalu jaga kebersihan kandang dan jangan biarkan kami bersentuhan dengan burung liar yang bisa membawa penyakit. Ia melanjutkan, selain itu, ada juga penyakit cacingan yang bisa mengganggu sistem pencernaan kami. Untuk mencegahnya, pastikan kami mendapatkan makanan yang bersih dan tidak terkontaminasi. Memberikan obat cacing secara rutin juga sangat dianjurkan. Bab 5. Pemeliharaan telur dan pembibitan. Jika kalian ingin beternak entok untuk menghasilkan telur, kalian harus memelihara kami dengan penuh perhatian, kata si entok tua. Entok betina mulai bertelur pada usia sekitar 6 hingga 7 bulan. Biasanya, kami bertelur di pagi hari dan telurnya akan diletakkan di tempat yang nyaman. Untuk itu, kalian harus menyediakan tempat bertelur yang aman dan nyaman. Si entok tua memberi tips. Jangan lupa untuk memeriksa telur secara rutin. Telur yang baik adalah telur yang memiliki cangkang keras dan tidak retak. Jika ingin menghasilkan bibit yang baik, pilih telur yang sehat dan simpan di tempat yang bersih. Setelah menetas, anak-anak entok akan membutuhkan perhatian ekstra lanjutnya. Pada usia muda, mereka harus diberi pakan yang lembut dan kaya akan nutrisi.
Pakan khusus untuk anak entok sangat penting agar mereka tumbuh sehat dan cepat besar. Bab 6. Panen dan pemasaran. Setelah kami tumbuh besar, kalian bisa mulai memanen kami, entok, untuk dijual, kata si entok tua dengan nada yang sedikit berbeda. Daging entok sangat lezat dan empuk, serta banyak dicari oleh pasar. Jika kalian memutuskan untuk menjual daging kami, pastikan untuk menjaga kualitas produk agar tetap segar dan enak. Ia melanjutkan, untuk telur, kalian bisa menjualnya ke pasar atau langsung kepada konsumen. Telur entok memiliki rasa yang khas dan banyak digemari. Jika kalian ingin sukses dalam usaha ini, selalu pastikan kualitas produk yang kalian hasilkan. Kepuasan pelanggan adalah hal yang utama. Bab 7. Tantangan dalam beternak entok. Tentu saja, peternakan entok tidaklah tanpa tantangan, kata si entok tua dengan senyum bijak. Ada banyak rintangan yang harus kalian hadapi, seperti cuaca yang buruk, serangan penyakit, atau bahkan pencurian. Oleh karena itu, kalian harus selalu siap dan tanggap terhadap setiap masalah yang datang. Namun, jika kalian bekerja keras, bersabar, dan selalu menjaga kesehatan kami, peternakan entok bisa menjadi usaha yang menguntungkan. Lanjutnya, jangan mudah menyerah karena setiap usaha pasti akan membuahkan hasil jika dikelola dengan baik. Penutupan, kearifan dalam beternak. Si entok tua mengakhiri ceritanya dengan sebuah pesan yang bijak. Ingatlah anak-anak muda, beternak entok bukan hanya soal menghasilkan uang, tetapi juga soal merawat makhluk hidup dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Dengan cara itu, usaha kalian akan berhasil dan kami pun akan hidup sehat dan bahagia. Dan dengan itu, si entok tua menutup ceritanya. Sementara para entok muda mendengarkan dengan penuh perhatian, siap untuk memulai perjalanan mereka dalam dunia peternakan entok.